Jadi ketaatan terbagi dua, satu yang namanya fardu, satu lagi yang namanya sunnat. Sudah tentu yang fardu itu asal, yang fardu itu yang mesti diperhatikan lebih daripada yang sunnat, ketimbang yang sunnat. Di akhir zaman banyak orang terbalik, memberikan perhatian kepada ibadah yang sunnat, sementara yang wajib ditinggalkan. Kadang-kadang mengerjakan yang sunat perhatiannya lebih. Untuk umrah berulang-ulang kali, alhamdulillah bagus umrah, bagus. Tetapi keponaannya yang miskin gak dibantu. Yang dia berulang-ulang pergi ke Mekah untuk mengerjakan umrah, ya kan? Ada yang lebih afdal dari itu ditinggalkannya. Jadi salah prioritas, salah memberikan keutamaan. Jadi yang fardu pun ada tingkatannya. Yang fardu ain dulu, baru yang fardu kifayah. Yang sunat pun ada yang sunat muakkad, yang sangat-sangat perlu dahulu. Abdullah bin Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu, saat mau pergi umrah yang berulang-ulang kali, dia ketemu seorang yang miskin, yang kesian perlu dibantu. Dia kata, ambillah uang ini, aku nggak jadi pergi umrah, kesian dia. Umrah sih tiap tahun dah dia pergi, habis ratusan juta kadang-kadang. Nah, keponaannya atau kalau dimodali 100 juta bisa menjadi bagus perdagangannya. Jadi kita mesti memikirkan beribadah itu bukan mesti benda yang sama dibuat, bisa berubah-ubah kalau berubah kepada yang lebih baik. Ya, contohnya kita puasa sunat hari Senin, kan bagus puasa sunat hari Senin, bagus. Sunnah Nabi Senin dan Khamis. Kalau hari itu kita kedatangan tamu jauh-jauh, datang ke rumah kita, keluarga kita yang datang, ya diam-diam aja, jangan bilang kita puasa. Nanti makan siang sama-sama makan dengan dia. Dia pun gak tahu yang kata kita puasa sunat dari tadi. Tapi yang namanya tamu datang ke rumah kita dari jauh lagi, kalau kita cuma mempersilahkan tamu makan, kita nanti gak makan, mungkin dia terasa gak enak. Kok kenapa tuan rumah nggak makan bersama kita? Apakah nggak sudi kita datang ke rumahnya? Kan kita puasa hari itu. Jadi kita seperti menunjukkan nggak puasa. Ya makan aja siang bersama dengan dia. Diam-diam aja kita. Insya Allah pahala puasa pun dapat, pahala memuliakan tamu pun dapat. Dua-dua pahalanya dapat. Ketimbang kita paksa diri kita puasa. Nanti orang bilang, kenapa sih nggak makan sama dengan kami? Oh kebetulan saya puasa ini hari. Kok seperti menunjuk-nunjuk kepada orang yang dia puasa. Kalau jawabannya begitu masih mendingan. Kadang-kadang dijawab dengan cara lain. Kok kenapa nggak makan dengan kami? Saya sih kalau Senin begini, itu lain lagi rianya. Martabat rianya tuh tebal lagi itu. Kalau kebetulan hari ini saya puasa, ya kebetulan saja hari ini puasa. Tapi kalau dijawab, saya sih kalau Senin begini, artinya yang diriakannya bukan puasa hari Senin itu saja. Senin yang dulu pun diriakannya juga. Saya sih kalau Senin sih begini sih, begitu. Kan kita bisa berubah yang sunat kepada sunat yang lebih afdal. Karena itu kita mesti berpikir dalam ibadah yang kita laksanakan supaya lebih beruntung. Macam pedagang juga mikirin barang mana yang lebih laku itu dibanyakan. Kalau barang itu kurang laku ya dikurangi, nggak apa-apa. Kan begitu. Yang penting kita bisa untung. Beribadah pun begitu juga. Baik. Sementara banyak orang tersalah di akhir zaman mendahulukan yang sunat-sunat, meninggalkan yang wajib. Ini banyak berlaku. Jadi kata Imam Al-Ghazali, fikirkan dulu ibadah itu, tunaikan yang fardu terlebih dahulu sebelum yang sunat. Terus. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimithli ada'i ma aftaradtu alaihim
ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وقلبه الذي يضمر به. Artinya firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam hadis Qudsi, tiada menghampirkan kepadaku oleh orang yang menuntut hampir kepadaku dengan seumpama berbuat ibadah yang aku fardukan atas mereka itu. Dan senantiasa hambaku menuntut hampir kepadaku dengan mengerjakan segala ibadah yang sunat hingga aku kasih akan dia. Maka apabila aku kasih akan dia, niscaya akulah pendengarannya yang ia mendengar dengan dia, dan akulah penglihatannya yang ia melihat dengan dia, dan akulah perkataannya yang ia berkata dengan dia, dan akulah tangannya yang ia memegang dengan dia, dan akulah kakinya yang ia berjalan dengan dia, dan akulah hatinya yang ia mencita dengan dia. Coba lihat, begitu tertibnya ibadat. Mengerjakan yang fardu lebih dahulu, lalu memperbanyakkan ibadat yang sunnat. Apabila hambaku, Allah berfirman, banyak mengerjakan yang sunat-sunat, sehingga aku angkat darjatnya, aku mencintainya, sampai ke tingkatan nanti akulah pandangan yang ia memandang dengannya, akulah penglihatan yang ia melihat dengannya, akulah tangan yang dia menyentuh dengannya, dan seterusnya. Apa maksud daripada hadis Qudsi ini? Maksud akulah pandangan yang ia memandang dengannya, pandangannya tuh kujaga sehingga tidak mengerjakan lagi maksiat karena sudah enak berbuat taat. Akulah telinga yang ia mendengar dengannya, dia suka mendengar cuma yang baik-baik. Kalau mendengar yang maksiat nggak enak telinganya. Kakinya, tangannya juga selalu mengerjakan yang taat-taat karena sudah dibiasakan. Dalam pepatah kita, kerana biasa, Allah bisa kerana biasa. Sudah terbiasa dengan kebaikan, jadi enak dengan kebaikan. Ya, kalau cari teman pun yang baik-baik, kalau duduk bersama dengan orang yang baik-baik, begitu. Jadi orang itu dipelihara oleh Allah, pendengarannya, penglihatannya, perkataannya, apa yang dia pegang, apa yang dia berjalan kepadanya. Artinya senantiasa dikontrol, diremote oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksudkan. Sehingga orang itu dia menjadikan semua gerak-geriknya hal yang menyebabkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin manusia tengok dia tak berapa nak memberi makna, tak berapa nak memberikan perhatian dan penghargaan, tapi justru nilainya di sisi Allah luar biasa. Kadang-kadang kita tawaf di Mekah, ya tepi Ka'bah, lihat orang tua tawaf seperti ya terhereng-hereng kepala, seperti ya nggak ada gunanya. Itu jangan. Orang tuh kalau dia angkat tangan berdoa makbul, kadang-kadang kita nggak tahu siapa dia itu. Waliullah kadang-kadang begitu dia. Orang yang pendengarannya akulah, perkataannya akulah. Maksudnya kalau dia minta pasti aku akan bagi. Mulutnya masin, apa yang dia omong akan terjadi. Apa yang terkeluar pada mulutnya hikmah yang bermanfaat kepada manusia. Itu maksud juga dikontrol dan dikawal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana yang demikian itu dicapai dengan mengerjakan yang wajib-wajib, diikuti dengan memperbanyak yang sunnat. Itu caranya, cara kita mendekatkan diri, teknik mendekatkan diri beribadah kepada Allah. Terus. لم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على
وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم